Halo, perkenalkan nama saya Roland Sitio, mahasiswa PPG Matematika, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut saya tampilkan dokumentasi PPL Aksi 2 PPG Daljab 2022. Selamat menyaksikan. Selamat pagi buat anak-anak saya semua. Pagi, sama. Apa kabar untuk hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa. Baik, silakan beri aplaus dulu. Biar hari ini Bapak mau mengabsen dulu. Kira-kira ada yang tidak masuk, nak? Semuanya hadir. Oke, baik, seperti biasa, nak. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita selalu bersyukur pada Tuhan lewat berdoa. Siapa yang dipimpin doa hari ini? Teman-teman, Bapak Guru, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Diri. Bersiap. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Pada guru kita, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Oke, baik, silakan duduklah. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, nak, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu materi apa, Pak? Materi teorema Pythagoras, masih lanjutan yang kemarin. Oke, kalau sebelumnya kita sudah belajar teorema Pythagoras mulai dari dasar-dasarnya, mulai perkenalannya, ya, karena sekarang kita masuk teorema Pythagoras di bagian akhir. Tentang apa itu, Pak? Tentang penerapan teorema Pythagoras. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya anak-anak saya mengawali setiap pelajaran matematika itu selalu semangat, selalu energik, ya kan? Dan nanti anak-anak saya bisa mudah memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Seperti biasa kita beri dulu motivasi lewat ice breaking kita. Oke? Kepada anak-anak saya semua, silakan berdiri. Ayo kita silakan duduk. Mempelajari tentang teorema Pythagoras ini, apa sih yang menjadi tujuan kami? Dari sini nanti anak-anak saya semuanya diharapkan mampu. Yang pertama, menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak, Pak, manfaat yang kami temukan atau dalam dunia nyata ada nggak, Pak, kami jumpai tentang penerapan teorema Pythagoras? Kalau menurut kalian sendiri nih, sebelum kesini, menurut kalian itu ada nggak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Ada, ya pasti ada. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, nah, dalam penerapan teorema Pythagoras kita sering jumpai, ya kan? Contohnya, nah, ada beberapa gambar yang ada di depan yang tertera di sini. Yang pertama, nah, ini ada gambar sebuah jembatan. Jembatan ada towernya, ya, dan ada talinya, ada penghubungnya, penyangganya. Oke. Yang berikutnya ini ada yang sedang bertukang. Nah, ini pas bagian atap. Nih, apakah anak-anak saya masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Baik, di sini ada tentang hipotenusa. Bapak mau tanya nih, siapa nih yang masih ingat atau siapa mau mencoba menjelaskan apa sih definisi dari hipotenusa? Silakan. Oke, baik. Silakan, Pilia. Hipotenusa adalah sisi terpanjang yang terdapat pada segitiga siku-siku dan letaknya di depan sudut siku-siku. Oke, luar biasa. Beri aplaus buat teman-teman. Selanjutnya masih terkait dengan gambar ini, nak.
sebagai syarat kita juga. Nah, siapa yang masih ingat nih dari gambar ini? Ini sebagai patokan kita ya. Yang masih ingat atau bisa menyimpulkan rumus-rumus yang terdapat pada teorema Pitagoras. Siapa? Oke, baik. Jeremias, Yahan. Silakan Nak, dari gambar ini patokan kita yuk. Jika kita mencari AC kuadrat, rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jika kita ingin mencari AB kuadrat, rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang BC kuadrat. Jika kita ingin mencari BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat. Oke, baik. Jawaban-jawabannya benar. Silakan beri aplaus. Baik. Untuk pertemuan kali ini, sebelum nanti anak-anak saya mengerjakan sesuatu hal yang Bapak kasih, untuk sementara silakan dulu anak-anak saya semua masuk ke kelompok yang sudah pernah Bapak kasih. Dan Bapak harap selama nanti anak-anak saya berpindah tempat duduk, pastikan Anda tidak ribut. Oke, baik. Sudah masuk kelompok masing-masing ya? Oke. Baik, perhatikan di sini Bapak nanti akan mengasih LKPD lembar kerja. Oke, yang menjadi tugasmu. Nah, seperti yang sesuai yang Bapak sampaikan tadi, materi kita tentang penerapan teorema Pitagoras. Penerapan teorema Pitagoras berarti nanti identik dengan soal cerita. Nanti di sini ada dua masalah. Masalahnya berupa soal cerita pastinya. Jadi tugas anak-anak saya semua nanti ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Yang pastinya nanti silakan tulis namamu terlebih dahulu, nama kelompoknya juga, oke? Dan ikuti langkah-langkah yang ada. Jika ada nanti yang mau ditanya silakan bertanya. Jelas? Oke, baik. Bapak bagi dulu masing-masing satu dari masing-masing kelompok. Silakan maju nak untuk mengambil lembar kerjanya. Yuk, satu dari masing-masing kelompok. Silakan maju. Oke, baik, silakan diperhatikan sebentar nak LKPD yang sudah dipegang lembar kerjanya. Silakan perhatikan, dipantau, dibaca-baca dulu sekilas. Oke, baik. Perhatikan, selama pengerjaan nanti Bapak harap masing-masing anak saya semua benar-benar berdiskusi. Benar. Tujuh kuadrat tambah 25 kuadrat kurang 7 kuadrat. 25 kuadrat kurang 7 kuadrat. Nah ya, itu ya. Keterangannya apa? Di depan sudut siku-siku. Udah kan? Udah. Pas. Sudah? Baik. Kalau sudah, berarti sudah bisa ya. Bapak suruh ke depan sebagai perwakilan untuk menyampaikan atau mempresentasikan dari diskusi yang diperoleh. Baik.
panjang dari A ke B 100 km dan B ke C 75 km. Dan pada masalah pertama yang ditanya adalah jarak terpendek. Dengan demikian hasil yang dapat kami peroleh adalah 125 km. Baik, silakan beri aplaus buat kelompok temannya. Oke, baik. Ini masalah yang pertama. Selanjutnya kita masuk masalah yang kedua. Masalah yang kedua siapa nak? Oke, kelompok Yosua, silakan, mari. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, cara untuk menjawab soal ini adalah yang pertama, kita harus mencari panjang dari BC menggunakan rumus Pythagoras dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Oke, baik, beri aplaus buat temannya. Baik, sebelum Bapak kasih sebagai evaluasinya, Bapak haraplah masing-masing satu dari kelompoknya silakan dikumpulkan lembar kerjanya yuk. Oke, terima kasih. Oke, mari satu lagi nak, Andreas. Oke, thank you. Baik. Jadi di sini Bapak kasih sebagai tugas mandiri. Oke, silakan dikerjakan. Nah ini soalnya nggak terlalu susah kok. Oke, nah nanti tuliskan namamu di atas kertasnya saja. Baru langsung jawab langsung di kertas ini juga. Bisa? Oke. Ya, pakai pulpen tuliskan nama. Karena itu kita kumpulkan. Oke, kalau sudah, baik, masing-masing perwakilan dari kelompoknya silakan kumpul dan silakan diantar ke sini. Baik. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukup sampai sini tentang penerapan teorema Pythagoras. Oke, kira-kira nih siapa di antara anak-anak saya yang mau mencoba menyimpulkan apa yang diperoleh pada hari ini? Dari pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa teorema Pythagoras dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, luar biasa. Beri aplaus. Baik, selain itu nih, ada nggak kira-kira yang lain yang mungkin dia peroleh pada hari ini? Pada pelajaran hari ini saya dapat simpulkan teorema Pythagoras memiliki istilah yaitu hipotenusa. Hipotenusa merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Pada teorema Pythagoras, ya karena pada teorema Pythagoras, ya kan teorema Pythagoras kan identik dengan segitiga siku-siku. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini anak. Oke, baik. Untuk materi berikutnya silakan dipelajari karena ini kan materi terakhir kita tentang teorema Pythagoras. Materi berikutnya adalah tentang sudut dan garis singgung pada lingkaran. Yang menjadi refleksi kita pada hari ini yang pertama, bagaimana menurut pendapat anak-anak saya semua tentang proses pembelajaran kita pada hari ini? Kira-kira pada saat proses pembelajaran tadi, pas bagian mananya yang mungkin menurutmu hal yang menarik dalam hal proses pembelajaran tentang penerapan teorema Pythagoras? Itu yang menjadi refleksi kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa nanti bermanfaat bagi anak-anak saya ke depannya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Oke? Selalu jaga kesehatan, pastinya selalu banyak berlatih, pasti bisa. Oke, selamat pagi buat anak-anak saya semua. Pagi, Pak.